Shalom. Shalom. Iya, iya. Oh. Ini siapa? Ini Sinding nih. Ending. Dia adik kakak itu. Nggak tahu. Mungkin yang parah-parah nggak boleh keluar. Nanti sore katanya makan. Aku masih kuat bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Ini sudah jadi berkah hidup ini. Itu sangat mungkin bagimu di saat ku tak berdaya, masamu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tuhan Yesus datang. Jadi orang lain yang lihat aku gila, ya. Tapi di sini percaya itu saat itu kita semua sedang dipakai Tuhan. Ya, Diproses. mungkin kita nggak kuat, ya. Diproses. Iya, mungkin kita nggak kuat, ya. Jadi, tapi saya yakin setiap kalian di sini semua Tuhan sayang. Ya, Tuhan mau ada rencana yang indah buat kalian semua. Pasti ada waktu Tuhan. Ya, Tuhan mau pakai kamu semua nanti. Saya nggak tahu bahwa hari ini saya akan kesaksian di sini menghadapi latar belakang saya yang dulu, ya. Nah, begitu. Jadi itu saat umur saya 12 ke 13. 13 saya dibaptis, lalu saya langsung disuruh melayani Tuhan. Jadi asisten guru sekolah minggu. Umur 13 setelah dibaptis saya ngajar sekolah minggu, nyanyi lagu-lagu itu. Jadi harus diaktifkan ke hal yang rohani, Pak. Jadi diisi terus, Pak. Jadi jangan sampai setan masuk lagi ke pikiran. Dia mainnya di pikiran kalau orang nggak kuat. Iya. Ya. Halusinasi. Kalau bahasa medis halusinasi. Betul, kita dengar suara, jadi berbaur. Itu suara setan juga dengar, suara Tuhan juga ada gitu kan ya. Tapi kita harus bisa membedakan. Kalau yang ada suara menginginkan kita bahaya, jangan. Dulu saya bisa tolak karena itu kita punya dulu saya sekolah minggu udah terima Yesus, yang penting terima Yesus, Pak. Terima Yesus. Jadi kita bisa membedakan ini suara jahat atau suara yang baik. Kalau suara jahat dia bilangnya selalu mau mencelakai kita. Kalau naik mobil maunya turun gitu kan. Kalau ada orang maunya nyekek gitu kan. Tapi karena kita anak Tuhan kita bisa jaga. Jangan. Ada suara tuh. Jangan gitu kan. Diam ya. Mau jalan juga maunya loncat kayak pocong. Jangan. Ya. Jadi yang tidak baik jangan diikutin. Mana ada orang jalan kayak pocong, ya kan? Ada juga ada yang suara maunya ketawa kayak kuntilanak. Jangan. Ya, jadi kita bisa stop sendiri. Kalau kita anak Tuhan, kita bisa bedakan yang mana boleh, mana nggak boleh. Ya, gitu ya. Terus diisi terus, baca firman terus diisi. Ya, nanti Roh Kudus itu yang memulihkan secara otomatis, Pak. Jadi diberikan kesibukan rohani itu udah pasti. Harus, jadi pikirannya jangan gitu. Jadi dialihkan. Dulu saya main itu dulu umur berapa 13. Sebelum melayani peralihan dari 12 ke 13 sebelum saya melayani itu saya ini. Jadi saya main kayak radioan gitu, kayak stasiun radio, saya menjadi penyiarnya. Nah, rupanya Tuhan, saya flashback ya. Ternyata begitu 25 tahun kemudian ternyata benar itu. Jadi ada satu pendeta yang membimbing saya juga. Dia juga ini pelayanannya di RPK. Nah, jadi gitu, Tuhan tidak akan mempermalukan. Jadi ingat ya, setiap orang pilihan Tuhan. Memang awal-awalnya kita nggak ngerti Tuhan mau buat apa, ya. Bahkan sebelum dunia ini ada, kita udah dirancangkan dengan Tuhan tuh. Masa depan kita sudah ada dalam tangan Tuhan sebelum dunia ini ada. Ya, jadi jangan khawatir, satu saat kita ada di posisi ini hari ini yang belum tahu, kita belum ngerti, tapi nanti kita akan
Tuhan genapi semua. Ternyata bisa saya pelayanan di RPK itu bisa, ikut pendeta itu bisa. Jadi nggak ada yang mustahil, apapun nggak ada yang mustahil. Jadi Tuhan punya pewahyuan tuh bisa 20 tahun sebelumnya, bisa 30 tahun sebelumnya. Kita nggak ngerti. Jadi pendeta saya waktu itu marah tuh, kamu jangan berlaku seperti orang gila gitu loh. Jadi dia nggak sabar, rupanya dia diuji kesabarannya lewat saya gitu ya. Kamu jangan berlaku seperti orang gila, kamu harus sembuh. Nah, saking dia udah puasa, kita nggak sembuh-sembuh karena terlalu banyak pewahyuan. Jadi kita juga menangkapnya jadi kayak orang gila juga sebenarnya. Karena kita nggak kuat itu saat kita nggak kuat, karena kita belum ngerti. Padahal yang di mimpi saya, yang diituin saya itu semua Alkitabiah Pak. Saya lihat burung Raja Wali, saya lihat apa gitu, semua itu sebenarnya ada di Alkitab. Itu Alkitabiah sebenarnya. Jadi Injil harus disebar luaskan ke seluruh dunia, itu kan ada. Rupanya Ibu Maria ini juga penginjil di seluruh dunia. Jadi kita nggak usah pusing, ya. Gimana kita mau menginjil ke seluruh dunia, kan nggak bakalan bisa. Ternyata ada sekarang, Tuhan sudah fasilitasi dengan YouTube, betul nggak Pak? Ya, kita bisa kesaksian di YouTube. Nah, sudah nggak usah repot-repot jadi pewarta di RPK lagi gitu kan. Di RPK sekali siaran 1 juta. Kamu mau kesaksian bayar. Nah, tapi dengan Ibu Maria kita gratis, kita bisa kesaksian ya, puji Tuhan. Jadi anak-anak di sini, maksudnya saudara-saudara sekalian, dulu saya pernah mengalami seperti ini, depresi karena saya belajar nggak kuat, ya, saya jadi tergoncang, mau ulangan susah, belajar berjam-jam. Tapi Tuhan bilang satu aja belajar, itu firman Tuhan. Kamu harus belajar firman Tuhan itu pasti. Yang lain kamu tidak apa-apa nggak belajar, ya, semua kesia-siaan ya, sebenarnya begitu. Tapi yang harus kamu pelajari adalah firman Tuhan itu. Jangan kamu lewatkan itu. Bersaksi, berdoa setiap hari. Nah, itu komunikasi dengan Tuhan penting. Itu yang membuat kita sembuh. Pikiran kita semua jadi dibersihkan, sembuh, nggak ada yang aneh-aneh. Jadi kita bisa bedain yang mana boleh, yang mana nggak boleh. Itu lewat pikirannya, setan main dari pikiran. Jadi kalau kelamaan kita bengong, kelamaan kita mikirin yang kita nggak bisa pikirin, nah itu jangan begitu. Kita berusaha berbicara dengan orang tua, dengan saudara, dengan bapak pendeta ini kalau kita nggak ngerti. Jangan sendirian, ditelan sendiri. Ya, nanti orang lain bilang kita gila. Betul, kita gila ntar. Semua orang saya injilin, itu benar. Itu sakit. Kita dibilang gila itu benar. Bisa bilang, Tuhan Yesus mau datang, Tuhan Yesus mau datang, begitu. Jadi setiap kali ketemu orang, saya menginjilkan itu. Sekarang saya ngerti, itu kan penginjilan sebetulnya nggak gila sebenarnya kan. Tapi orang lain lihat kita gila kan, gitu kan. Makanya berdoa. Jadi ada bapak pendeta, ada ibu pendeta, banyak ibu pembimbing nih ya, kakak-kakak pembimbing. Kita bersama mereka, kita melayani Tuhan, jadi tidak akan gila itu. Ya, mereka sebut kita gila nggak masalah. Tuhan Yesus juga waktu itu kan Daud juga dibilang gila kan itu kan ya. Nah, itu nggak masalah. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali berjumpa dengan Bu Maria dalam YouTube Pas Agape. Saya mau menyampaikan apa yang merupakan kesaksian dalam hidup saya. Saya percaya biarlah itu semua boleh menjadi berkat bagi saudara dan saya. Setiap kesaksian dalam kehidupan ini ada makna, ada artinya, dan juga ada hal-hal yang kita boleh menjadi satu pengalaman dalam hidup saya bisa menjadi berkat. Ataupun mungkin saudara juga bisa mempunyai pengalaman-pengalaman yang sama atau nanti menghadapi hal-hal yang serupa. Saudara sudah tahu bagaimana menangani orang-orang seperti itu ya saudara, jiwa-jiwa. Nah, beberapa hari yang lalu ada teman saya yang mengajak saya, yuk Cimar, kita datang ke rumah hamba Tuhan di mana kokonya dia dititipkan di hamba Tuhan ini, di pendeta ini, karena kokonya ini ada sakit jiwa ya, cacat mental, sakit jiwa ya. Ya udah yuk kita cari waktu yuk untuk pergi, saya bilang gitu. Sambil kita mengadakan ibadah, kita bisa berbagi berkat dan juga kita bisa mendoakan jiwa-jiwa ini. Saya bilang iya kasihan, saya bilang gitu ya. Nah, kemudian belum lama kita berangkat ke sana bersama teman-teman dan kita bawa berkat-berkat Tuhan. Terima kasih untuk saudara yang sudah membagi berkat ya melalui Lumbung Yusuf. Kita bagikan bawa Indomie berapa dus, kita bagikan juga makanan-makanan untuk mereka ya. Kira-kira ada berapa puluh orang ya yang ditampung di sana. Nah, kemudian pada waktu kami tiba di sana, saudara, kita juga sempat ngobrol sama pendetanya, "Pak, udah berapa lama di sini? Terus kalau misalkan mereka itu kalau cara pengobatannya gimana?" Gitu. Kita kan ada nanya-nanya juga ya, saudara. Nah, kemudian hamba Tuhan ini bilang, "Ya kami, menanganinya dengan firman Tuhan, dengan memberikan firman dan juga ada acara kebaktian, ada doain mereka." Dan kemudian juga ada dokter yang mungkin yang apa namanya memeriksa kesehatan para pasien di tempat itu ya saudara.
Nah, puji Tuhan pada saat kami datang ke tempat itu, masih ada juga, saudara bisa lihat di videonya, ada juga yang masih ngamuk-ngamuk ya, yang masih ibaratnya yang masih belum sadar ya, bisa ngomong sendiri, ketawa sendiri, nangis sendiri, saudara ya. Itu masih di kerangkeng karena bahaya ya. Karena kalau dikumpulin sama ada yang udah normal, ada yang udah bisa ikut ibadah, ada yang belum, saudara ya. Nah, disitulah kita bisa melihat ya betapa kadang sedih juga pengen, mencucurkan air mata ya, tapi kadang ketawa juga karena mendengar mereka ketawa 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 gitu ya, saudara ya. Nah, pada saat kita ngobrol sebelum ibadah kan sempat ngobrol sama pasien-pasien yang udah sembuh dan mereka boleh, apa namanya, saya tanya namanya siapa, terus dari mana, ya bisa nyambung ya ngomong kalau udah sembuh ya, dan juga kenapa bisa ada di sini, karena ada, suaminya yang menceraikan, terus ada masalah keluarga. Jadi banyak masalah yang membuat mereka, seperti itu ya, tertekan ya dalam jiwa mereka. Tapi puji Tuhan udah banyak yang sembuh juga, kalau udah sembuh ada juga dijemput sama keluarganya ya Saudara. Nah kemudian pada kemarin saya membawakan firman mengenai, kasih Tuhan ya, di mana, di dalam firman dikatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan." Ya, kita bisa mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Karena kasih itulah kita bisa mengasihi jiwa-jiwa ya. Saya melihat, hamba Tuhan dan pengurus-pengurusnya mengasihi mereka, melayani mereka ya Saudara, puji Tuhan dan juga, kita apa namanya, yang mau kesaksian, yang mau memuji Tuhan ya, mereka udah bisa Saudara ya, senang hati mereka memuji-muji Tuhan. Dan juga pada saat juga terakhir kita, doakan mereka satu-satu ya, biar mereka dijamah oleh Tuhan ya. Puji nama Tuhan ya Saudara, di mana mereka yang, cacat mental, yang sakit jiwa ini bisa mengalami kelepasan, mengalami kesembuhan ya Saudara. Itu satu mujizat ya, ada satu kuasa Tuhan yang dialirkan ya melalui tempat itu kepada jiwa-jiwa. Saya juga punya pengalaman, dalam keluarga ya, di mana, menurut pendeta saya, "Maria kamu keluarga kamu tuh, 3 kokoh-kokoh kamu tuh nggak kuat jiwanya." Iya sih saya perhatikan ya, karena kokoh yang gede kalau mengalami tekanan ya, baik dalam pekerjaan, dalam kehidupan, dalam perkataan orang, kalau ada tekanan dia udah ngaco Saudara, nggak kuat jiwanya. Tapi untungnya dia udah punya istri lah, udah punya keluarga ya. Yang kedua juga begitu Saudara, kalau saya tekan atau ada perkataan yang menekan, ada masalah atau apa, dia udah cepat stres ya. Tapi masih kuat ya, maksudnya nggak berbalik pikirannya, tapi kadang ngomongnya udah ngaco. Kadang memang apa ya, pengaruh dari lingkungan atau gimana. Jadi, bisa karena trauma juga ya, suatu hari dia pernah trauma menyendiri gitu ya. Padahal dulu kita anak-anak tuh main bersama-sama, suatu hari dia menyendiri ya di kamar terus menyendiri. Nah itu Saudara ya lama-lama bisa ngomong sendiri ya. Saudara kalau ada keluarga yang tiba-tiba menyendiri-menyendiri, Saudara harus ajak ngobrol, ajak ngomong, kalau enggak nanti lama-lama bisa ngomong sama kuasa-kuasa kegelapan kita nggak ngerti loh Saudara ya. Jangan sampai tambah parah gitu ya. Jadi kita doakan, kita ajak berkomunitas, bersosialisasi, jangan menyendiri ya. Nah, kalau kokoh yang ketiga ini kalau ada masalah tekanan yang berat, beban berat banget, nah dia bisa berbalik pikirannya Saudara ya. Pada suatu hari istrinya membawa, kokoh saya ini ke rumah, "Ici Maria tolongin dia lagi ngaco nih." Saya bilang, "Iya, iya deh," saya bilang gitu ya, karena dia di rumahnya pas ada tekanan tuh, dia bawa TV diangkat Saudara, sampai berapa ratus meter ya, kalau secara logika, secara manusia tuh nggak bisa ya, berat ya TV ya, dia banting Saudara, TV masih baru Saudara ya. Waduh, wah ini bisa apa namanya, merugikan nih kalau gini, kalau kita pikir ya Saudara ya. Akhirnya kemudian ditaruh di tempat saya gitu ya. Saya pikir, "Tuhan ini gimana dia ngaco nih, beban beratnya banyak dalam pekerjaan," gitu ya. Nah kemudian, eee, karena dia udah beberapa hari nggak bisa tidur, saya bilang, "Waduh nggak bisa begini nih." Saya pisau-pisau, saya umpet-umpetin, saya takut dia ngambil dan melakukan hal-hal yang tidak apa namanya, diinginkan ya.
Karena kalau misalnya saya tertidur untuk menjaga dia kan bahaya ya Saudara. Akhirnya besoknya ada referensi dari pendeta, "Udah kamu ke psikiater ini, dia hamba Tuhan juga," maksudnya pelayan Tuhan dan juga dia dokter ya. Nah, kemudian saya pergi tuh bersama koko saya ini. Nah, kemudian pada waktu datang ke tempat itu Saudara, udah apa ya namanya, nggak bisa diajak komunikasi kan ya Saudara. Saya bilang aja, "Dia nggak bisa tidur Pak, udah beberapa hari." Jadi kayak syaraf-syarafnya tuh tegang ya Saudara. Ya udah akhirnya dia buka resep, dikasih obat langsung ke saya. "Berapa Pak?" 400.000. Waktu itu berapa tahun ya, hampir 20 tahun lalu lah Saudara ya. Jadi ini waduh saya bilang, "Pak saya baru baru ada separohnya nih uangnya." "Ya udah Ibu bawa dulu deh." "Ya Pak nanti saya transfer ya kekurangannya," saya bilang gitu. Jadi pas waktu di mobil saya juga bingung gimana kasih obatnya ya, dia suka nepis-nepis, pokoknya nggak bisa diem, gerak-gerak gitu ya. Kadang kabur, kadang saya panggil lagi gitu. Akhirnya saya ada dikasih hikmat Tuhan ya, ada gelas aqua, nah saya buka sedikit, saya isi itu cairan obat dari dokter psikiater ini ya. Terus kemudian saya bilang, ayo minum," saya bilang gitu. Pada waktu dia udah minum, nah saudara dia langsung tertidur Saudara, ya. Obatnya cukup mahal ya tahun itu ya, karena udah lama itu ya. Nah kemudian benar Saudara, nggak lama dia bisa tidur loh seharian 24 jam. Nah pada waktu dia bangun, udah sehat, udah sembuh, udah nggak ngaco lagi Saudara ya. Jadi, penting juga ya kalau saya bilang kalau untuk orang-orang yang ngaconya parah gitu ya, ke obat gitu, ke psikiater bantu dengan obat supaya nggak apa, bisa syarafnya kendur ya, jadi dia bisa tidur, dia sadar lagi saudaraku ya. Nah, pada waktu saya doa pagi, waktu itu, waktu penyembahan tuh Tuhan bilang gini, "Pada waktu aku dalam penjara engkau menengok aku, pada waktu aku sakit kau mengobati aku, pada waktu, aku kekurangan makanan kau memberi aku makan. Kalau engkau melakukan salah satu ini untuk orang-orang, itu engkau melakukannya untuk aku ya." Jadi Tuhan tuh seperti memberikan saya tuh apa ya, seperti Tuhan tuh berbicara, "Aku bangga sama engkau," gitu loh. Jadi menjadi pelaku firman gitu. Jadi, dalam firman-Nya kan, manusia kan sering bangga untuk dirinya sendiri. Ya apa yang dipuji Tuhan, ya, yang Tuhan memuji kita, itulah yang harus kita cari ya. Maksudnya pujian dari Tuhan ya, bukan pujian dari manusia gitu ya. Maksudnya dalam Amsal kan bilang gitu ya. Puji nama Tuhan. Jadi seperti Tuhan tuh, memuji saya ya, bangga terhadap saya. Jadi saya tuh hanya menangis bercucuran air mata, "Tuhan terima kasih Tuhan, Engkau sudah pulihkan koko saya bilang gitu ya, "semampu saya bilang gitu. Sekali-kalinya Tuhan memuji saya dalam hal itu, waktu itu berapa puluh tahun lalu ya. Nah kemudian, memang itu kadang, apa, nggak permanen ya, kadang kalau ada masalah apa, nah dia bisa berbalik lagi. Ada masalah tekanan apa, dia bisa berbalik lagi itu, kakak saya yang ketiga. Nah kemudian waktu suatu hari, beberapa tahun lalu tuh adik saya lihat, dalam mimpi penglihatannya, koko saya tuh yang ketiga tuh muter-muter dalam satu kamar, muter-muter dalam kamar kosong gitu, muter-muter sendiri, bolak-balik. Terus adik saya cerita mimpinya, "Aduh, jangan-jangan dia bentar lagi berbalik lagi pikirannya," gitu kan. Akhirnya kita, "Ya udah kita doa ya Saudara, kita doa Saudara." Waduh, kita doa ya, kita perangin ya, maksudnya jangan sampai dia berbalik lagi pikirannya. Nah, akhirnya enggak Saudara, enggak berbalik pikirannya ya, kuatlah, tetap kuat ya Saudara. Nah, sebelumnya pernah satu kali juga, nah waktu itu, kakak saya yang ketiga itu dibawa sama orang-orang sekampung Saudara, banyak gitu, maksudnya, ada apa saya pikirnya, tapi dia tahu tahu alamatnya di toko saya, "Bu, ini saudaranya bukan?" "Iya, ini saudara saya nih, kakak saya, kenapa?" Saya bilang, "Iya Bu, ini dia jalan-jalan sendiri masuk kampung, keluar kampung gitu loh, sampai nggak pakai sendal," saya bilang gitu. Mungkin dikirain orang nih kenapa gitu kan, kadang nggak waras atau orang mau ngendap-ngendap atau gimana di rumah-rumah orang di kampung saudara ya. Saya bilang, "Iya Pak, ini kakak saya Pak," saya bilang. Akhirnya saya bawa ke loteng dengan pakaian lusuh, nggak pakai sendal lagi, saya bilang, "Udah saya doakan dulu ya." Nah pada waktu saya mendoakan
doakan saudara ya, Tuhan taruh perkataannya di mulut saya seperti karunia itu bernubuat ya. Saya lupa doa apa tuh salah satu yang saya ingat, saya bilang, "Engkau adalah pasukan Tuhan, dalam nama Yesus engkau kuat, kau jadi pemenang." Saya bilang gitu ya. Itu yang saya ingat, dia seperti orang kaget gitu, kayak tersadar ya dengan, satu roh nubuat ya dari mulut saya dalam doa itu yang sempat membuat dia tuh kayak kaget. Nah, dari situlah saya perhatikan sampai hari ini dia tidak mengalami hal-hal seperti itu lagi. Maksudnya jadi kuat jiwanya, rohnya kuat, jiwanya sehat ya saudaraku ya. Jadi kalau saudara punya keluarga atau, hal-hal yang seperti yang kita alami ya, kita bawa ke Tuhan untuk lebih lagi dekat dengan Tuhan ya saudara. Saya juga punya satu teman ya, waktu itu dia, cewek ya, dia pernah datang ke persekutuan doa saya dan kemudian dia bilang, "Cimaria, ayo datang ke rumah, saya doain itu adik ipar." "Iya deh," saya bilang gitu ya. Pada waktu saya datang ke rumahnya saudaraku, saya kaget juga loh saudara. Itu ada satu perempuan gadis ya, dia, tergeletak di kamar gitu. Kulitnya putih banget, seperti nggak pernah ketemu matahari, mungkin nggak pernah keluar ya, karena seperti Down syndrome atau gimana, cacat lah gitu ya saudara. Jadi nggak bisa berjalan juga, jadi kalau kalau dia mandi, dia apa, makan disuapin, mandi dimandiin. Nah, udah sampai dia dewasa remaja gitu, maaf ya menstruasi pun, diurusin gitu sama ada yang pengurus sama juga teman saya ini, Saudara. Tapi saya lihat sih mereka, apa namanya ya, menolong atau membantu, saudaranya ini dengan sepenuh hati ya, tanpa bersungut-sungut, ya maksudnya dengan satu kerelaan ketulusan hati gitu ya. Dan saya lihat juga berkat-berkat untuk keluarga ini juga luar biasa ya. Dan saya juga ingat dalam satu firman, barang siapa mengasihi, ya mengasihani orang-orang yang lemah itu artinya memiutangi Tuhan loh saudara. Ya kadang kita berpikir sampai berapa lama kita nolong keluarga, nolong saudara, sampai berapa lama gitu kita bisa membantu mereka ya. Kita juga nggak tahu tanpa batas ya, kayak kasih Tuhan tanpa batas. Ya saudara, saya juga nggak ngerti nih kenapa mesti ada keluarga yang kurang sehat jiwanya atau ada yang, apa namanya, sakit jiwa dalam keluarga saya. Kadang, menurut orang-orang kan satu hal yang tabu, satu hal yang, apa ya, ibaratnya dikucilkan, nggak usah orang lain tahu ya. Tapi saya sih orangnya ya terbuka aja ya, maksudnya kita juga tanya Tuhan, berdoa ya, mungkin ada mungkin kutuk-kutuk nenek moyang yang kita tidak tahu ya, penyembah-penyembah berhala. Seperti teman saya ini yang adik iparnya sakit itu kan dia cerita bahwa, keturunannya dari suami istri ini, masih penyembah berhala, saudaranya mungkin ada perjanjian-perjanjian apa, dan nenek moyang dengan kuasa-kuasa kegelapan sehingga keturunannya itu ada yang sakit dalam hal kejiwaan ya. Saya juga, yang saya tahu mama papa saya, nenek moyangnya juga penyembah berhala saudara ya, dan juga akhirnya juga kita doakan pemutusan untuk kutuk-kutuk nenek moyang ya. Sehingga ada pemberesan di atas kayu salib, ada perubahan ya, ada kesembuhan baik penyakit jiwa, bukan hanya, tubuh ya, tapi jiwa juga banyak yang sakit ya. Apalagi akhir zaman ini ya karena stres, karena tekanan hidup, karena banyak masalah, akan banyak orang-orang yang sakit jiwa di depan kita. Tapi biarlah kita yang kuat roh kita buat bisa menguatkan, mendoakan ya. Dan puji Tuhan kakak saya juga, yang terakhir ini sampai hari ini tidak berbalik lagi pikirannya. Bahkan dia bisa menyembah Tuhan, memuji Tuhan, bahkan bisa khotbah di gereja-gereja ya. Puji Tuhanlah luar biasa. Saya lihat pemulihan-pemulihan Tuhan dalam keluarga saya itu Tuhan kerjakan terus berangsur-angsur. Yang penting kita punya hati yang sabar ya, hati yang penuh belas kasihan, kita aplikasikan kasih Tuhan itu kepada jiwa-jiwa yang lemah, keluarga kita, saudara kita, ataupun
siapapun orang lain yang mempunyai kekurangan ataupun dalam segala hal kita bisa memberi, membagi, baik kasih ya, perhatian, membagi doa ya, bahkan kita bisa bawa makanan, bawa sembako, bawa beras, bawa pakaian kepada mereka, memberi makan mereka ya saudara. Itu apa namanya, sangat Tuhan sukai ya, ibadah yang tidak ada cacat celaknya, mengunjungi yatim piatu, mengunjungi orang kesulitan, kesusahan, mengunjungi janda-janda atau siapapun juga yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita ya. Saudara, kembali lagi ke hal yang tadi, saya percaya pada di akhir zaman ini biarlah kita mengalami kekuatan di dalam roh, dalam jiwa dan dalam tubuh. Dan saya percaya bukan satu hal yang harus disembunyikan ya, kalau misalnya ada keluarga yang kurang kuat mentalnya atau jiwanya, tapi kita mendorong mereka untuk bisa bersosialisasi ya dengan orang-orang, bisa mempunyai lingkungan atau kelompok-kelompok doa sehingga mereka kuat, roh mereka kuat, otomatis jiwa mereka sehat dan tubuh mereka juga sehat ya saudara. Puji nama Tuhan, ini kesaksian dalam kehidupan saya dan juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan biarlah melalui kesaksian ini saudara boleh lebih lagi mempunyai kasih seperti kasih Tuhan. Kita aplikasikan kasih Tuhan dengan mengasihi sesama kita. Puji nama Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan pada saat ini Tuhan, di mana setiap yang menonton YouTube Pas Agape ini Tuhan, ada kasih-Mu yang mengalir, kasih Agape, kasih yang tanpa batas dan tanpa syarat, mengalir di dalam nama Yesus Kristus, menembus setiap jiwa yang mendengar, dan juga mereka punya kasih Kristus, melayani Tuhan dengan melayani jiwa-jiwa, menguatkan, menopang satu dengan yang lain. Dan juga Tuhan, biarlah di akhir zaman ini Tuhan, terus kami bekerja di ladang-ladang Tuhan, dan juga penuaian siap untuk kami pekerjakan pekerja-pekerja yang menuai Tuhan pada akhir zaman ini Tuhan, bekerja sama dengan kuasa-Mu dan Roh Kudus-Mu Tuhan, dan kasih-Mu yang tidak ada batasnya ada pada kami, dan kami salurkan di dalam nama Yesus berkat-berkat Tuhan, berkat rohani, jasmani, ekonomi, semuanya berkelimpahan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.